Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakti Kusuma Biladi, guru Bahasa Indonesia di SMK Karya Nasional Sindangwangi. Ada sedikit video tutorial untuk pembuatan surat lamaran pekerjaan, di mana pada bagian surat lamaran pekerjaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya adalah sistematika dan kaidah kebahasaan. Surat lamaran pekerjaan berfungsi untuk melamar ke pekerjaan salah satu syarat yang akan memenuhi kualifikasi dari si pelamar tersebut. Nah, ini rekan-rekan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi yang digunakan untuk melamar pekerjaan pada suatu perusahaan atau instansi. Seorang pelamar pekerjaan mendapat informasi adanya lowongan pekerjaan dari media massa, media internet, atau dari pengumuman. Salah satu persyaratan bagi pencari kerja yang ingin bekerja di kantor ataupun perusahaan adalah surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang disusun sepanjang 1 halaman penuh yang berisi tentang informasi pelamar kerja dan permohonan untuk menempati posisi tertentu. Biasanya surat lamaran pekerjaan dikirim beserta surat riwayat atau daftar riwayat hidup. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan, kalian harus memperhatikan penulisan dan sistematikanya. Penulisan surat lamaran pekerjaan berbeda dengan penulisan surat-surat lainnya. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan tidak bertele-tele. Lamaran yang terlalu panjang membuat orang akan jenuh membacanya, bahkan mungkin tidak akan dibaca sama sekali. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu adalah sistematika, yaitu bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan yang akan membentuk surat lamaran pekerjaan secara utuh. Dan yang kedua itu adalah kebahasaan. Gunanya untuk pembentukan kalimat agar mudah dipahami dan dimengerti dalam membuat surat lamaran pekerjaan tentunya. Oke, langsung saja kepada bagian sistematikanya. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal pembuatan. Ini ditunjukkan pada bagian atas, Majalengka 20 Januari 2025. Nah, ini akan saya warnai terlebih dahulu menggunakan warna kuning. Ini sistematika yang pertama. Dan sistematika yang kedua, ini adalah perihal dan lampiran. Perihal dan lampiran ini menjadi satu kesatuan sistematika. Kalau dalam perihal, ini adalah permohonan menjadi karyawan. Dan lampirannya ada 10 lembar yang nanti akan dibahas pada bagian isi. Saya akan mewarnai dengan warna hijau untuk sistematika yang kedua. Dan sistematika yang ketiga, di sini hanya alamat surat. Saya ini dengan menggunakan warna biru. Nah, pada bagian alamat surat tersebut, di sini ada yang terhormat, Personalia PT Nusantara Sejahtera, Jalan Panglima Cahaya nomor 11 Magelang. Nah, sistematika yang ketiga ini harus ada, dikarenakan ini adalah alamat. Jika tidak ada alamatnya, nanti surat lamaran pekerjaannya tidak tahu akan ditujukan kepada siapa. Dan di sini harus menggunakan personalia. Personalia di sebuah perusahaan itu adalah bagian yang mengelola SDM atau sumber daya manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan personalia di sana. Dan sistematika yang keempat, nah, adanya salam pembuka. Di sini saya akan mewarnai dengan warna ungu. Ya. Nah, ini adalah salam pembuka, yaitu yang berisi dengan
hormat. Dan yang selanjutnya ada sistematika yang kelima, yaitu adalah alinea pembuka. Nah, di sini adalah alinea pembuka. Saya akan mewarnainya dengan warna abu-abu. Oke. Nah, alinea pembuka harus menggunakan bahasa yang sopan, serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung, atau perusahaan tidak tersinggung di sini. Ya, yang isinya berisi, setelah saya mendapatkan informasi dari Bursa Kerja Khusus SMK Karya Nasional Sindangwangi pada tanggal 15 Januari 2025 yang menyatakan bahwa di PT Nusantara Sejahtera membuka lowongan pekerjaan di bidang operator produksi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, itu adalah sistematika yang kelima. Dan yang selanjutnya ada sistematika yang ke-6. Itu ada pada bagian isi. Oke. Untuk pada bagian isi, di sini dari nama sampai kepada bagian pas foto, saya akan blok menggunakan warna kuning. Oke, ya. Saya akan menggunakan blok warna kuning. Pada bagian isi, ini dibagi juga menjadi 3. Yang pertama adanya identitas, yang kedua adanya maksud dan tujuan, dan yang ketiga adanya menyatakan lampiran. Nah, untuk isi bagian identitas ini ada pada bagian atas di sini. Dari mulai nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, sampai nomor telepon. Nah, ini adalah pada bagian isi bagian identitasnya. Dan pada bagian isi, bagian maksud dan tujuan, itu ada pada bagian mengajukan permohonan untuk menjadi karyawan dengan posisi operator produksi di PT Nusantara Sejahtera. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini saya lampirkan. Nah, ini termasuk pada bagian maksud dan tujuan. Jadi maksud dan tujuannya si pelamar itu ingin menempati posisi operator produksi di PT Nusantara Sejahteranya. Oke, lanjut. Pada bagian isi yang ketiga itu adanya menyatakan lampiran. Nah, menyatakan lampiran dari mulai nomor 1 sampai 10. Di sini mulai fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi kartu tanda pencari kerja, fotokopi SKCK, fotokopi sertifikat praktik kerja industri, fotokopi sertifikat pelatihan komputer, sertifikat pelatihan bahasa Inggris, fotokopi transkrip nilai, daftar riwayat hidup, dan pas foto 4x6 yang sebanyak 2 lembar di sana. Nah, ini adalah yang digunakan pada umumnya untuk melamar pada bagian surat lamaran pekerjaan ke salah satu perusahaan. Nah, ini untuk sistematika yang ke-6. Itu ada pada bagian isi. Nah, inilah 10 lembar lampiran yang terdapat pada bagian sistematika yang kedua. Ini yang lampiran 10 lembar tersebut terdapat ada pada di bagian isi dan yang nanti akan dilampirkan di berkas-berkas di luar surat lamaran pekerjaannya. Dan sistematika yang ke-7 sekarang. Sistematika yang ke-7, di sini saya akan blok menggunakan warna apa ya? Warna hijau saja. Warna abu-abu lah ya, warna abu-abu. Nah, ini pada bagian penutup. Nah, pada bagian penutup, di sini kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar pekerjaan pada instansi atau perusahaan yang kita tuju. Di sini yang berbunyi, demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan PT Nusantara Sejahtera. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah pada bagian penutup. Dan sistematika yang terakhir, itu ada tanda tangan dan nama terang. Hormat saya, Dani Setiawan. Nah, ini ada pada bagian bawah. Ya. Ada pada bagian bawah, itu adalah sistematika yang terakhir. Jadi, ada 8 sistematika yang terdapat dalam surat
seperti itu. Oke, sistematika sudah beres. Sekarang kita akan mencari nih pada bahasaan yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Sebelum masuk kepada bagian kebahasannya, saya akan menetralisir warna yang di blok tadi terlebih dahulu. Oke. Nah, kebahasaan itu berbeda dengan struktur. Kalau struktur berurut tadi dari atas sampai ke bawah itu susunannya harus satu kesatuan. Tapi kalau misalkan kebahasaan, ini yang pertama, adanya struktur. Di sini dalam kebahasaan akan menyebutkan contohnya itu adalah atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Kita cari. Pada bagian kebahasaan yang pertama ini ada ada di paling bawah. Nah, ini akan saya blok menggunakan warna kuning. Ini adalah bagian kebahasaan yang pertama. Struktur. Yang menjelaskan bahwa di sini kalian dapat melihat dari susunan kalimat ya, seperti pada kalimat atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Ini kebahasaan yang pertama. Kebahasaan yang kedua itu adalah dengan hormat. Kebahasaan yang kedua itu dengan hormat. Ada pada bagian atas di sini ya. Kita blok dulu itu menggunakan warna hijau. Nah, ini adalah bagian kebahasaan yang kedua yang dimaksud juga dengan diksi, pemilihan kata yang tepat. Nah, fungsinya diksi antara lain sebagai berikut ya. Nah, membuat pembaca pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap sesuatu yang disampaikan oleh pembicara atau penulisnya. Yang kedua, menggunakan atau guna komunikasi yang efektif. Yang ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keempat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembacanya. Ini yang termasuk dengan diksi, kebahasaan yang kedua. Ya. Nah, sekarang kita cari. Kebahasaan yang ketiga itu adalah kejelasan kalimat. Nah, kejelasan kalimat atau kebahasaan yang ketiga itu ada di pada bagian ini. Ya. Ini adalah kejelasan kalimat yang saya akan blok menggunakan warna biru. Oke. Nah, penggunaan atau kejelasan kalimat harus ditulis dengan singkat dan jelas. Tidak diperkenankan menulis dengan panjang lebar karena akan membuat jenuh saat membacanya. Oke. Itu adalah kebahasaan yang ketiga. Dan kebahasaan yang keempat itu adalah kohesi. Nah, kohesi artinya kaitan antar kalimat. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan harus saling berkaitan antar kalimat satu dengan yang lainnya, ya. Nah, ini kita akan cari kohesinya di sini. Nah, pada bagian kohesi di sini ada di bawah. Oke. Saya akan blok menggunakan warna ungu. Saya untuk dapat menjadi bagian dari PT Nusantara Sejahtera. Nah, ini bagian kebahasaan yang keempat atau yang dimaksud dengan kohesi. Selanjutnya, yang terakhir, kebahasaan yang terakhir, yang kelima, adanya ejaan yang disempurnakan, ya, yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisannya di sini. Nah, ini ditunjukkan pada bagian atas. Ada di yang terhormat Personalia PT Nusantara Sejahtera. Yang saya akan blok menggunakan warna kuning. Nah, inilah rekan-rekan kebahasaan yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan
Tadi dijelaskan bahwa adanya struktur, adanya kaidah kebahasaan, adanya sistematika yang membentuk satu kesatuan menjadi surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk pembuatan daftar riwayat hidup biasanya bisa dibuat manual atau beli di toko terdekat yang sudah jadi juga sudah ada ya. Dan untuk daftar riwayat hidup, saya akan memberikan tutorialnya di video selanjutnya. Nah, itu rekan-rekan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.